Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita akan melakukan sebuah penelusuran yang sangat mendasar. Ini juga berdasarkan permintaan Anda semua. Kita mau coba memahami konsep petunjuk atau hidayah langsung dari sumber utamanya, Al-Quran. Kita sering banget dengar istilah hidayah kan? Kadang kita bayanginnya itu kayak petir menyambar, satu momen pencerahan yang mengubah segalanya. Tapi, apa benar sesederhana itu? Atau jangan-jangan Al-Quran menggambarkannya lebih seperti sebuah sistem, sebuah proses yang bisa kita ikuti. Nah, itulah yang mau kita telusuri bareng-bareng. Betul sekali. Dan yang akan membuat penelusuran kita kali ini unik adalah kita akan coba membiarkan Al-Quran itu sendiri yang bicara. Jadi kita akan fokus 100% pada ayat-ayatnya untuk melihat bagaimana kitab ini menjelaskan fungsinya sendiri. Ini semacam pendekatan, biarkan bukunya bicara. Tanpa terlalu banyak filter dari luar, kita akan lihat gimana Al-Quran memetakan jalannya sendiri sebagai sebuah petunjuk. Sekali. Kalau gitu, mari kita mulai dari fondasi yang paling kita kenal. Setiap muslim dalam sholatnya berkali-kali dalam sehari memohon satu hal yang sama persis. Ini titik awal kita. Sebuah doa universal yang jadi jantung ibadah kita. Doa itu ada di surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini kan permintaan kita yang paling esensial. Tuhan, tunjukkan jalannya. Pertanyaannya, bagaimana doa ini dijawab? Ini bagian yang paling mengejutkan kalau kita benar-benar perhatikan strukturnya. Kalau kita anggap Al-Quran ini satu narasi yang utuh, jawaban atas doa di surah pertama itu datang seketika, tanpa jeda, persis di awal surah kedua. Seolah-olah kita baru selesai bertanya, jawabannya langsung ada di depan kita. Surah Al-Baqarah dibuka dengan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tunggu sebentar. Jadi Anda mau bilang bahwa doa yang kita ucapkan berkali-kali setiap hari itu, jawabannya ada persis di halaman berikutnya? Saya rasa banyak dari kita, termasuk saya ya, yang membacanya terpisah. Al-Fatihah ya pembuka, Al-Baqarah itu bab pertama. Tapi ini kedengarannya seperti dialog langsung. Kita bertanya, tolong tunjukkan jalannya, dan Tuhan langsung menjawab, ini dia, kitab ini jawabannya. Persis seperti itu. Koneksinya sangat eksplisit dan langsung. Permohonan untuk petunjuk jalan lurus dijawab dengan kitab ini adalah petunjuk. Tapi, perhatikan baik-baik frasa selanjutnya, karena ini adalah kuncinya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, ini bukan petunjuk yang bisa diakses semua orang dengan cara yang sama. Jawabannya diberikan, tapi ada semacam prasyarat untuk bisa menerimanya. Dan inilah kerangka dari seluruh diskusi kita. Sebuah permohonan, sebuah jawaban konkret, dan sebuah syarat. Oke, ini mengubah segalanya. Jadi Al-Quran itu petunjuk, tapi spesifik untuk Al-Muttaqin. Kalau kita pakai analogi, Al-Quran ini peta. Tapi untuk bisa baca petanya dengan benar, kita butuh semacam kunci atau kacamata khusus. Dan kacamata itu adalah takwa. Ini langsung memunculkan pertanyaan, siapa sebenarnya Al-Muttaqin ini? Apa kriterianya? Atau katakanlah, mekanisme apa yang membuat seseorang bisa mengakses peta ini? Tepat. Dan keibihan Al-Quran adalah ia tidak membiarkan kita menebak-nebak. Definisi Al-Muttaqin ini tidak dibiarkan abstrak. Ayat-ayat selanjutnya di surah Al-Baqarah itu langsung merinci karakteristik mereka. Ini seperti manual pengguna yang disertakan langsung bersama petanya. Karakteristik inilah yang bisa kita sebut sebagai mekanisme untuk mengaktifkan petunjuk tersebut. Mari kita bedah satu persatu. Apa mekanisme pertama menurut manual ini? Mekanisme pertama ada di ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Di sini ada 3 pilar. Pertama, iman kepada yang gaib. Ini fondasinya. Kemauan untuk percaya pada realitas yang melampaui jangkauan panca indera kita. Tuhan,
malaikat, akhirat. Ini langkah pertama untuk membuka pikiran kita bahwa ada dimensi yang lebih luas dari sekedar apa yang bisa kita lihat. Dan dua pilar berikutnya itu tindakan yang sangat konkret ya, bukan cuma keyakinan di dalam hati. Tepat sekali, mendirikan sholat dan berinfak. Ini menunjukkan bahwa iman itu bukan konsep pasif, bukan cuma renungan intelektual saja. Iman itu harus punya wujud nyata. Sholat itu koneksi vertikal kita dengan pencipta, semacam kalibrasi spiritual. Sementara infak adalah koneksi horizontal kita dengan sesama manusia, wujud kepedulian sosial. Jadi, mekanisme pertama adalah sinergi antara keyakinan batin dan ekspresi lahiriah. Kombinasi keyakinan batin dan aksi nyata itu sangat masuk akal. Ini seperti bilang, untuk bisa baca peta spiritual, kita harus dalam kondisi spiritual dan sosial yang baik. Tapi apakah itu cukup? Bagaimana dengan kerangka kepercayaannya sendiri? Pertanyaan yang sangat bagus, dan itu dijawab di mekanisme kedua, pada ayat keempat. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِيمُونَ. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab, Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Di sini, perspektifnya diperluas. Pertama, iman pada kesinambungan wahyu. Ini berarti mengakui bahwa petunjuk Tuhan itu bukan fenomena baru yang dimulai dengan Nabi Muhammad, tapi bagian dari sebuah rantai emas yang panjang, mencakup nabi-nabi sebelumnya. Ini memberi kita pandangan universal. Kedua, ditekankan lagi tentang akhirat, tapi dengan kata yuqinun. Ini bukan sekedar percaya, tapi sebuah keyakinan yang kokoh, tanpa ragu, yang menjadi kompas moral kita. Jadi setelah semua mekanisme ini dipenuhi, iman pada yang gaib, sholat, infak, iman pada kesinambungan wahyu, dan keyakinan kokoh pada akhirat. Apa hasilnya? Apa kata Al-Quran tentang orang-orang yang berhasil mengaktifkan semua ini? Hasilnya dinyatakan dengan sangat indah dan tegas di ayat kelima. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sebentar, frasa ala hudan atau di atas petunjuk itu menarik sekali. Kedengarannya seperti sebuah status yang sudah tercapai ya. Sebuah platform yang stabil, bukan sesuatu yang terus kita cari-cari dengan panik. Apa ini berarti jika seseorang sudah memenuhi syarat, petunjuk itu jadi otomatis dan permanen? Itu pengamatan yang tajam. Frasa ala hudan memang menyiratkan sebuah kondisi, bukan sekedar momen. Mereka berada di atas landasan petunjuk. Tapi ini bukan berarti permanen dalam artian statis. Gini, dulu saya membaca ayat ini seperti daftar periksa. Tapi belakangan saya sadar, ini lebih seperti resep untuk menyiapkan wadah dalam diri. Anda tidak bisa menuangkan air jernih ke dalam wadah yang kotor atau bocorkan. Nah, iman, sholat, infak, itu semua cara kita terus-menerus membersihkan dan memperbaiki wadah itu, agar selalu siap menerima petunjuk yang jernih dari Tuhan. Jadi ini proses dinamis untuk tetap berada di atas landasan itu. Oke, jadi kita sudah membedah siapa yang bisa membaca peta ini dan bagaimana cara kerjanya. Sekarang mari kita bicara tentang si pembuat peta itu sendiri. Seberapa absolut otoritas Tuhan dalam memberikan petunjuk, dan di mana posisi para nabi dalam alur ini. Apakah mereka hanya kurir? Ini titik yang krusial. Al-Quran sangat tegas bahwa petunjuk adalah hak prerogatif Tuhan. Ini adalah tindakan aktif darinya. Para nabi adalah penyampai, penjelas, dan teladan, tapi sumber petunjuk itu sendiri adalah Allah. Coba kita lihat surah Al-Ma'idah ayat 16. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan, mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya, dengan seizinnya. Perhatikan subjek kalimatnya, Yahdi bihillah, Allah menunjuki dengannya. Sangat jelas siapa yang berinisiatif. Kitab itu alatnya, tapi Allah aktor utamanya. Ayat lain yang sering dikutip ada di surah Yunus ayat 25, Wallahu yahdi man yasha, dan Allah menunjuki orang yang dikehendakinya. Nah, ini dia. Saya bisa bayangkan ada yang mendengar ayat ini dan merasa sedikit tidak berdaya. Seolah-olah petunjuk itu sepenuhnya di luar kendali kita, kayak lotre. Gimana Al-Quran menyeimbangkan ini? Itu pertanyaan teologis yang sangat penting. Dan Al-Quran menjawabnya dengan sangat seimbang. Ketika kita membaca Yahdi man yasha, kita tidak boleh melepaskannya dari ayat-ayat lain.
seperti kriteria al-muttaqin tadi. Jadi kehendak Tuhan itu bukan acak. Tuhan berkehendak memberi petunjuk kepada mereka yang secara aktif mencari dan mempersiapkan diri. Usaha kita membangun iman, sholat, infak adalah bentuk pilihan bebas kita untuk mengetuk pintu. Kehendak Tuhan adalah membukakan pintu bagi siapapun yang tulus mengetuk. Jadi ini bukan kontradiksi, melainkan sebuah kemitraan antara kehendak ilahi dan usaha manusia. Itu menjelaskannya dengan sangat baik. Jadi, usaha kita adalah menunjukkan keseriusan kita. Betul. Dan hidayah adalah respons Tuhan atas keseriusan itu. Lalu bagaimana kita memposisikan peran manusia lain, seperti para nabi? Peran mereka adalah sebagai pemandu. Manusia tidak menciptakan petunjuk, tapi menunjukkan jalan ke arah petunjuk ilahi. Kalau kembali ke analogi peta, Tuhan bukan hanya yang membuat peta, Dia juga yang secara aktif memegang senter untuk menerangi jalan. Nah, para nabi adalah pemandu utama yang paling ahli, yang mengajarkan kita cara membaca peta itu di berbagai medan. Ada contoh indah di surah Ghafir ayat 29, dari seorang beriman di kalangan Fir'aun. Dia berkata pada kaumnya, "Ya qaumit tabi'uni ahdikum sabilar rasyad." Artinya, "Hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar." Dia pakai kata ahdikum, aku akan menunjukkan kepadamu. Dia tidak bilang aku akan memberimu petunjuk, tapi aku akan tunjukkan jalannya. Perannya adalah sebagai penunjuk arah. Para nabi melakukan ini dalam skala yang agung. Ini benar-benar mengubah cara saya melihat peran nabi. Mereka bukan sekedar kurir spiritual, tapi ini memunculkan pertanyaan lain. Para nabi kan telah tiada, lalu siapa yang menjaga agar peta ini tetap relevan dan bisa dibaca oleh generasi kita sekarang, di tengah tantangan yang sama sekali berbeda? Pertanyaan yang sangat relevan, dan Al-Quran juga sudah memberikan jawabannya. Ia menyoroti peran sebuah kelompok yang disebut alladzina utul ilma, atau orang-orang yang diberi ilmu. Mereka adalah pewaris fungsi kenabian dalam hal menjelaskan dan menjaga petunjuk. Coba kita lihat surah Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladzina utul ilma. Artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, wow, itu frasa yang sangat kuat. Bukan di atas kertas atau di dalam perpustakaan, tapi di dalam dada. Ini menyeratkan sesuatu yang hidup, yang terinternalisasi, bukan sekedar hafalan. Tepat. Ini berarti pemahaman yang mendalam atas petunjuk itu bersemayam dan hidup di dalam diri para ahli ilmu. Mereka adalah wadah di mana teks-teks itu menjadi relevan dan kontekstual. Peran penting ini ditegaskan lagi dengan peninggian derajat mereka di surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Peninggian derajat ini bukan soal status sosial ya, tapi lebih kepada tanggung jawab dan fungsi mereka. Merekalah para kartografer ahli yang membantu kita memastikan peta kuno ini tetap akurat untuk navigasi di zaman modern. Konsep kartografer ahli itu sangat membantu. Tapi bagi kami yang awam, ini bisa terdengar seolah-olah kami harus bergantung total pada para ahli, kan? Bagaimana kita menyeimbangkan antara menghormati ilmu mereka dengan tanggung jawab pribadi kita untuk terhubung langsung dengan peta itu sendiri? Itu adalah titik keseimbangan yang sangat penting. Menghormati orang yang diberi ilmu bukan berarti taklid buta. Analoginya seperti ini. Jika Anda sakit, Anda pergi ke dokter. Anda percaya diagnosis mereka, karena mereka punya ilmunya. Tapi pada akhirnya, Anda sendiri yang harus minum obatnya. Anda sendiri yang harus mengubah gaya hidup. Para ulama memberi kita diagnosis dan resep, berdasarkan pemahaman mendalam mereka. Tapi tanggung jawab untuk membangun kriteria al-mutakin dalam diri, sholat, infak, iman, itu tetap 100% milik pribadi kita. Kita semua harus belajar membaca peta. Tapi sangat bijaksana untuk sesekali berkonsultasi dengan kartografer yang telah menghabiskan hidupnya mempelajari peta itu. Oke, ini benar-benar memberikan gambaran yang utuh. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, kita mulai dengan sebuah doa universal, permohonan kita semua, dalam Al-Fatihah, untuk ditunjukkan sebuah peta. Dan kita menemukan jawabannya secara langsung di halaman berikutnya. Al-Quran adalah peta itu, sebuah panduan yang bebas dari keraguan.
Tapi peta ini tidak bisa dibaca begitu saja. Ia butuh kunci atau kacamata khusus untuk bisa dipahami, yaitu kondisi al-muttaqin. Dan kondisi ini bukan gelar, melainkan sebuah proses aktif yang kita bangun lewat iman dan tindakan nyata, baik secara spiritual maupun sosial. Lalu kita melihat bahwa sumber petunjuk ini mutlak dari Tuhan, sang pembuat peta itu sendiri. Para utusannya adalah pemandu utama pertama. Dan setelah mereka, pemahaman atas peta ini dipelihara dan dijelaskan oleh para pewaris ilmu, para kartografer ahli. Sebuah ekosistem petunjuk yang luar biasa lengkap. Dari permohonan personal hingga sebuah struktur pengetahuan yang terjaga. Luar biasa. Betul sekali. Dan jika kita menerima semua ini, bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang hidup, dan akses kita padanya bergantung pada kondisi internal kita, ini membawa kita pada satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Al-Quran menggambarkan dirinya sebagai cahaya yang mengeluarkan kita dari kegelapan. Artinya, petunjuk bukanlah sesuatu yang kita dapatkan sekali lalu selesai. Ia lebih seperti menjaga agar penerima sinyal di dalam diri kita tetap bersih dan terarah ke sumbernya. Maka pertanyaannya adalah, di tengah kesibukan dan kebisingan hidup kita sehari-hari, tindakan sadar apa yang bisa kita lakukan untuk terus-menerus membersihkan lensa dan mengkalibrasi ulang antena kita, agar tetap selaras dan bisa menangkap gelombang petunjuk itu dengan jernih?